Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Salam. Selamat siang Pak Niam. Bagaimana kabarnya Pak Salam pada hari ini? Alhamdulillah Pak Niam cukup sehat tapi juga cukup menguras energi, menguras tenaga dan Oh pikiran iya, Pak Niam. iya Pak Salam. Kelihatannya jenengan memang apa itu kelihatannya banyak permasalahan-permasalahan di pikiran panjenengan. Nantinya boleh panjenengan atau Bapak Salam ini bisa memberikan apa itu yang dipikirkan saat ini untuk pendidikan di sekolahan Bapak Salam. Kiranya ada permasalahan apa Pak Salam yang perlu saya apa yang perlu saya ingin mendengar cerita dari Pak Salam biar nanti Pak Salam itu ceritanya yang dirasakan di sana itu seperti apa. Terima kasih Pak Niam untuk kesediaan waktunya mendengarkan cerita saya. Sebetulnya banyak sekali hal-hal yang saya pikirkan dalam diri saya. Namun ada hal yang sangat urgent yang mungkin bisa saya bagi dengan Pak Niam, yaitu saya kepengen Pak di SMPN 1 Melongo di mana saya berada di sekolah ini, di mana saya bekerja di sini itu guru-guru BK, karena kebetulan saya guru BK, di sini saya punya teman itu ada 3, dari 4 dengan saya. Saya ingin guru-guru BK yang ada di SMP 1 Melongo ini secara kualitas itu dapat meningkatkan diri dengan cara apa? Yaitu dengan cara memberikan pelayanan yang baik terhadap murid. Ditunjukkan dengan kalau kelemahan kita selama ini itu ada pada administrasi. Baik administrasi yang sifatnya mendukung ke pembelajaran, kalau di pelajaran biasa seperti Pak Niam di PAI itu mungkin RPP. Kalau di bimbingan konseling itu ada namanya RPL, Pak, Rencana Pelaksanaan Layanan. Nah, beberapa RPL itu biasanya ada yang dibuat, ada yang belum dibuat. Kemudian sebelum melakukan RPL itu kita membuat namanya asesmen awal. Nah, di asesmen awal ini nantinya akan menunjukkan pilihan-pilihan tema mana sesuai kebutuhan yang diharapkan oleh murid. Jadi materi-materi mana yang akan diharapkan oleh murid. Baru kita kemudian menyusunnya menjadi sebuah RPL. Nah, beberapa file-file RPL ini itu sering kali tercecer, sehingga saya berkeinginan file-file ini dapat disusun rapi, tapi tidak berupa hard copy, tapi berupa file yang dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan. Bahkan di luar sekolah kami yang mungkin memerlukan sebagai bentuk referensi. Yang kedua adalah file yang sifatnya mendukung kegiatan, karena kegiatan bimbingan konseling itu banyak sekali Pak Niam. Dari mulai Oh layanan iya iya. klasikal, kemudian layanan yang sifatnya harus segera dilaksanakan seperti konseling individu, konseling kelompok, kemudian ada lagi yang namanya kunjungan rumah, itu kita home visit, kita mengunjungi rumah untuk mencari informasi atau bahkan untuk memberikan sebuah solusi atas masalah-masalah yang dihadapi siswa. Kemudian ada lagi yang namanya adalah konferensi kasus. Jadi kita membahas kasus-kasus tertentu yang melibatkan biasanya orang tua, melibatkan wali kelas, melibatkan kepala sekolah juga bisa, atau bahkan kita melibatkan praktisi pendidikan atau lain lintas profesi Hmm, kita seperti kedokteran, kemudian dari kepolisian. Nah, biasanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ini itu tidak dilaksanakan, artinya dilaksanakan dengan baik, tetapi tidak didukung dengan sebuah dokumen yang utuh. Artinya dokumen itu kadang-kadang tidak ada. Kita melaksanakan tapi dokumennya tidak ada. Jadi ini menjadi sebuah kelemahan. Keinginan saya adalah adanya sebuah drive yang nanti di situ ada mengunggah file, ada lengkap file, kemudian ada yang mendukung kegiatan-kegiatan bisa berupa video, bisa berupa gambar, bisa berupa poster, sehingga bisa kita bagikan.
baik itu lewat YouTube, baik itu lewat file di drive, sehingga orang lain kalau misalkan bisa mengakses, bisa melihat file-file kita, sehingga menjadikan sebuah inspirasi, menjadikan sebuah gambaran tentang oh ini loh dengan konseling dilaksanakan dengan baik ini buktinya. Sehingga kalau terutama ada akreditasi itu kita sudah siap dengan hasil ini itu ya, hasil dari dokumentasi itu. Itu yang saya inginkan Pak Niam. Jadi peningkatan kualitas guru BK disertai dengan bukti-bukti pelaksanaan kegiatannya. Itu Pak Niam yang Iya. kadang-kadang saya pusing Pak Niam. Iya, sangat luar biasa jenengan sudah berpikir berat ya. Berpikir berat bahwasanya penginginan yang luar biasa, yang mana berarti di situ kan apa ya? Jenengan kan ada tadi kan peningkatan guru BK yang mana Kualitas, dengan iya. kualitas dokumentasi ya, digital itu ya, memakai Iya. digitalisasi lah katakan nanti biar video poster itu bisa dimanfaatkan oleh orang, dibaca oleh orang, kan dengan layanan secara klasikal dan individual atau kelompok, kemudian buat RPL juga bisa dilihat, kemudian dengan konferensi tadi ya juga bisa terlihat. Oke, bagus sekali identifikasi masalah panjenengan Bapak ini bagus sekali sudah, dan harapannya sudah tujuannya harapan Bapak sudah saya utarakan nantinya biar nanti ini bisa didokumentasi biar tidak hilang. Kemudian mungkin Pak, langkah-langkah Bapak bagaimana selama ini yang sudah Bapak lakukan untuk bisa mencapai ke Baik, sana, Pak? ada beberapa Rencananya rencana bagaimana? Pak Niam ya, mungkin dalam pikiran saya ini. Tapi mungkin nanti yang pertama itu saya melakukan atau membuat yang namanya adalah komunitas belajar ya, Kombel yang berada di sekolah. Jadi Kombel ini nantinya akan melaksanakan kegiatan di setiap hari Selasa. Di mana hari Selasa ini adalah hari MGBK, Musyawarah Guru Bimbingan Konseling di Kabupaten Jepara. Namun di Kabupaten Jepara ini tidak setiap minggu melaksanakan musyawarah. Kalau nanti setiap minggu melaksanakan musyawarah mungkin terlalu dekat jaraknya. Nah, biasanya kalau di tingkat kabupaten itu adalah 3 bulan sekali. Kemudian di tingkat Pokja, kelompok kerja itu dari kabupaten ini Pak, itu dibagi menjadi 3 subbagian. Itu wilayah utara, kemudian wilayah tengah, dan wilayah selatan. Nah, kebetulan SMP 1 Melongko ini berada di wilayah utara. Nah, tentunya di antara sela-sela MGBK Kabupaten dan MGBK Pokja Utara, ini ada waktu yang senggang. Nah, ini yang coba kami manfaatkan rencananya untuk membuat Kombel. Komunitas belajar, guru bimbingan konseling, bagaimana kita untuk saling sharing, kita menentukan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas diri. Untuk tadi yang saya katakan tadi, untuk file yang digitalisasi, kemudian dalam rangka peningkatan kualitas juga kita meningkatkan bagaimana caranya konseling, cara-cara yang lebih baik, karena tentunya zaman semakin berubah, semuanya juga akan semakin berubah. Baik itu karakter siswanya, karakter muridnya, karakter orang tuanya, itu tentunya akan berubah mengikuti zaman. Itu rencana yang pertama yang akan saya lakukan. Kemudian ada rencana yang Iya, kedua Pak Niam, yaitu dengan mengajak iya. teman-teman untuk mengikuti seminar ya, atau praktik baik secara Oh, iya. daring, di platform Merdeka Mengajar, atau beberapa yang ada mungkin di YouTube atau di lewat SID yang sekarang dibagikan banyak sekali. Kita tentunya bisa belajar secara mandiri di situ lewat itu file-file atau materi-materi yang ada di internet. Itu mungkin beberapa rencana, ada 2 rencana Pak Niam yang akan coba saya laksanakan. Oh, Tapi iya. kok ini Siap. jadi mikir terus Pak Niam, bingung juga. Ya gini, Pak Salam ya, memang apa itu dari pemikiran Bapak Salam nantinya 2 kombel dan juga 1 untuk mengatasi, ini sudah memberikan solusi
bisa panjenengan laksanakan dengan harapan panjenengan sendiri, Bapak sendiri, bahwasanya Kombel juga meningkatkan juga yang kedua itu praktik mengajar baik PMM, peningkatan hal tersebut. Nah, itu nanti Bapak bisa kendalanya, ini kan bagaimana panjenengan Bapak ini bisa mengatasi kendala tersebut. Nah, jangan hanya dipikir terus Pak Salam. Nah, ini kan perlu praktek Iya. ya. Nantinya kalau dipikir terus kan nantinya mohon maaf ketika nanti goal perubahannya tidak ada. Nanti hanya pemikiran saja. Karena kalau kita dalam ini kan perlu aksi nyata ya seperti kira-kira kendalanya apa sih Pak? Hanya dipikir terus aksi nyatanya belum ada, ini kira-kira nantinya bagaimana Pak? Iya betul Pak. Kalau tidak kita nggak gerak nggak akan berjalan. Banyak sekali kendala-kendala ya, terutama yang di pikiran saya. Untuk mungkin yang Kombel Kombel sudah kita bentuk di awal, sudah kita laksanakan baru tahap awal pembentukan Kombel. Kendalanya adalah tadi kita kesepakatan waktu. Karena kebetulan kalau di hari Selasa itu rata-rata guru itu BK itu merasa free. Jadi sudah tentunya mereka menyusun rencana-rencana yang di luar pekerjaan karena free-nya itu. Jadi pengkondisian penjadwalan waktu yang kompak ini menjadi sebuah kendala. Kemudian yang kedua adalah ketidakseriusan dari satu atau dua rekan yang dalam hal ini merasa sudah mampu sehingga kalau diajak duduk bersama itu mereka enggan karena mereka merasa sudah mampu, sudah mahir, sudah bisa sehingga enggan untuk diajak duduk bersama. Kemudian ada kendala lain yaitu materi yang kita susun di setiap pertemuan ini belum tersusun dengan sepenuhnya. Karena materi-materi yang ada di Kombel itu harus kita susun per harinya atau per waktunya supaya nanti ketika kita melaksanakan Kombel itu sudah ada bahasan yang mau dibahas. Nah, ketika tidak ada bahasan yang dibahas ini nanti Kombel ini akan serasa mati suri karena tidak ada yang dibahas. Itu mungkin kendala-kendala yang dihadapi ketika Kombel ini dijalankan terutama di SMPN 1 Melonggo, Pak Niam. Iya, bahwasanya bagus sekali untuk langkah-langkah yang jenengan Pak rencanakan depannya itu sudah bagus. Tinggal aksi nyata yang perlu jadwalkan Bapak Salam agar supaya langkah-langkah konkretnya ada. Seperti motivasi dari orang yang bekerja atau yang berbisnis itu, bisnis apa yang paling menguntungkan? Ya bisnis yang dijalankan, ya tidak hanya bisnis yang dipikirkan, nah itu kan. Jadi mohon nantinya gitu, nah itu, ini motivasi Pak, motivasi biar nanti Bapak bisa menjalankan karena juga agama juga mengajarkan al ilmu bila amalin karena bila samarin, yang artinya jika ilmu tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ketika kita tanam pohon mangga nggak berbuah kan sih Pak, tidak ada manfaatnya. Nah ilmu juga seperti itu. Bapak punya ilmu kalau tidak diamalkan di sekolahnya nanti Bapak tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu Bapak seperti itu. Jadi langkah-langkahnya Bapak nanti bila sudah diutarakan, rencana mau dilaksanakan kapan ini Pak untuk Bapak ini biar termotivasi untuk mengamalkan ilmunya ini Pak. Rencana biar ada perubahan, peningkatan kualitas dari tadi bahwasanya ingin Bapak mau laksanakan data-data digital itu Pak. Kira-kira kapan Pak mau dilaksanakan Pak? Baik, saya termotivasi dengan tadi dari Pak Niam. Untuk saya akan segera bergerak. Kalau saya berpikir saja tidak saya wujudkan, maka tentunya tidak akan berjalan. Maka saya harus bergerak. Betul kata Pak Niam tadi, kalau tidak diamalkan, ilmu itu akan seperti pohon yang tidak berbuah. Nah, betul. Tentunya pemiliknya akan merasa
pohon apa ini kok tidak berbuah, dipotong Iya saja betul. gitu ya. Diganti pohon yang baru yang mau berbuah. Nah, berarti Iya betul. perlu motivasi inti dari dalam diri saya. Rencana pelaksanaan untuk kegiatan aksi nyata ini, untuk Kombel tadi saya laksanakan di hari Selasa, kita laksanakan di setiap minggunya jika tidak ada MGBK tingkat kabupaten maupun MGBK tingkat Pokja. Kita tidak hanya membicarakan tentang peningkatan kualitas diri, tapi kita juga membicarakan tentang perkembangan peserta didik kita atau murid kita, masalah-masalah yang mereka hadapi. Kemudian kita bisa saling bertukar pikiran satu guru BK dengan guru BK yang lain. Kemudian saling memberikan solusi masukan, sehingga akan diperoleh suatu layanan bimbingan konseling yang komprehensif menyeluruh pada diri murid, ya, karena ketika kita mengatasi masalah itu tidak hanya terbatas pada murid saja, tapi kita akan melihat hal-hal yang melatar belakangi masalah tersebut. Bisa dari orang tuanya dari rumah, bisa dari teman-temannya, bisa dari dirinya sendiri, atau bahkan dari dalam kelas murid itu. Jadi akan kami laksanakan di hari Selasa jika tidak ada MGBK Kabupaten dan juga MGBK Pokja atau kelompok kerja. Insya Allah akan kami laksanakan tidak hanya sebatas materi, kalau materi nanti bisa disusun, tapi yang terpenting adalah tadi pembahasan. Mungkin tidak perlu waktu yang lama, karena kalau kelamaan juga mungkin orang akan merasa bosan. Yang penting kita itu continue, kita itu komitmen, selalu melaksanakan. Nah, karena continue itu walaupun sebentar, tapi kalau continue itu akan terasa lebih enak. Daripada kita itu jarang melaksanakan, tapi kalau lama banget mungkin kalau bahasanya itu uraiannya terlalu banyak, tetapi intinya tidak ada. Lebih baik uraiannya sedikit, tapi intinya ada. Nanti kegiatan ini akan lebih bermakna. Jadi nanti coba akan kami jalankan. Jika ada teman atau rekan yang memang berhalangan, kita bisa mungkin melaksanakannya secara virtual. Di teman yang berhalangan mungkin sedang ada izin atau dinas luar ya, di luar sekolah, kita bisa melaksanakan lewat daring. Mereka bisa mengikuti lewat daring, mungkin dengan Zoom atau dengan Jimit. Sehingga permasalahan atau perkembangan kebekaan yang ada di SMP 1 Melongo itu mereka bisa mengatasi. Dan bahkan mungkin kalau ini sudah berjalan baik di SMP 1 Melongo, kami bisa Kombel ini dikembangkan di luar sekolah, mungkin sampai dengan Pokja, bahkan di Kabupaten Jepara, sehingga bisa menginspirasi teman-teman yang berada di luar SMP 1 Melongo ini. Ya, luar biasa sekali Pak. Salam menginspirasi dari cerita Bapak, apa yang dirasakan, yang diharapkan, kemudian yang sudah ada rencana ya ke depannya bahwasanya di sekolahannya sendiri mau mengadakan apa istilahnya dengan kombelnya itu nantinya teman-teman rencana setiap minggu atau 2 minggu atau setiap bulan Pak? Seminggu sekali di hari Selasa. Bila mana tidak ada MGBK Pokja Utara atau MGBK Kabupaten, kita melaksanakan Kombel. Walaupun hanya mungkin 15 menit, 30 menit tidak apa-apa, yang penting kita laksanakan secara kontinu. Ya, oke Pak. Untuk mewujudkan itu nantinya perlu betul sekali apa yang Bapak Salam inginkan, digitalisasi, bentuk-bentuk fisik yang dokumentasi itu perlu sekali karena apa? Setiap kita melaksanakan kegiatan itu seringnya lupa kapan, tanggalnya, pernah melakukan ini lupa, akhirnya tidak ada evaluasi. Nah, sebagai bentuk rasa tanggung jawab Bapak Salam nantinya apa sih yang perlu panjenengan laksanakan secara bentuk tanggung jawabnya nanti biar dokumentasi dengan rapi, teman-teman bisa melihat ketika saat rapat digunakan dengan ada bukti fisiknya Pak. Iya Pak Niam, tentunya itu adalah bukti fisik yang sangat berharga buat kami. Jangan sampai ketika ada bahasa dari teman-teman guru lain itu, guru BK itu mengajarnya sedikit, mungkin banyak waktu luangnya. Nah, kalau kita bisa memberikan
pertanggungjawaban ini yang kita kerjakan dengan bukti nyata fisik berupa video, berupa file, berupa gambar. Nah, mungkin bisa menjadi sebuah jawaban bahwa kalau guru BK mau bekerja itu pasti pekerjaannya mungkin sampai pulang pun nggak selesai. Bahkan sampai rumah itu mesti ada yang curhat, masih ada yang chat WA, ada yang telepon. Ketika contohnya kita melaksanakan home visit itu kadang-kadang sampai di luar jam kerja karena kita sulit menemui daripada wali murid atau orang tuanya yang bekerja. Kita harus melaksanakannya di luar jam kerja kita. Jadi ini saya kira ini sebuah pengorbanan yang dilakukan oleh kami guru BK dan menjawab pertanyaan dari teman-teman bahwa selama guru BK itu selama ini katanya banyak waktu luangnya karena mengajarnya sedikit. Padahal yang kita lakukan mengatasi satu anak saja terkadang itu butuh waktu berjam-jam. Kadang ada anak itu yang sifatnya terbuka, ada yang sifatnya tertutup, ada yang merasa takut, ada yang merasa sukarela bercerita dengan guru BK, ada yang merasa dihukum dan seterusnya. Kalau masuk ruang BK itu ada yang merasa merasa menjadi orang yang bersalah, kemudian oleh teman-temannya itu dikucilkan ya, dilabeli anak bermasalah karena sering masuk ruang BK. Tapi anak yang sudah terbiasa masuk ruang BK tentunya mereka bisa bercerita kepada teman yang lain, bisa mempromosikan ya, menceritakan kalau di ruang BK itu bagaimana. Nah, ini suatu hal yang positif menurut saya karena di ruang BK itu adalah bukan ruang untuk penghakiman, tetapi adalah ruang untuk mereka bercerita masalah mereka. Yang kita harapkan adalah mereka dapat solusi dari masalah-masalah dari mereka sendiri yang kita harapkan, bukan dari kami selaku guru BK, tapi yang kita harapkan dari mereka sendiri, sehingga mereka lebih merasa bertanggung jawab melaksanakan solusi mereka. Mereka bisa lebih dewasa dalam berpikir, mereka lebih bertanggung jawab sesuai dengan tahap perkembangannya. Kalau anak-anak SMP, tahap perkembangannya tentunya sudah berbeda dengan anak SD dan berbeda dengan anak SMA. Ya, yang paling agak susah memang di anak SMP karena masa peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa. Sehingga memang perlu pendampingan yang lebih, pendampingan yang ekstra dari guru, dari orang tua. Sehingga kalau orang tua kadang-kadang sering dipanggil ke ruang BK, itu tidak perlu malu. Karena apa? Karena kami sering memanggil berarti karena kami peduli. Jadi artinya kinerja kami sebagai guru BK mencoba meningkatkan, menaikkan ya supaya anggapan atau asumsi-asumsi dari beberapa teman itu tidak mengatakan bahwa guru BK banyak jam nganggurnya karena mengajarnya sedikit. Kami mengajarnya sedikit tetapi untuk mengatasi masalah anak itu bisa berjam-jam. Bahkan di luar jam bekerja pun siap melaksanakan guru BK itu. Iya Pak, luar biasa sekali tanggung jawab panjenengan Bapak ini luar biasa sudah mengutarakan tanggung jawabnya karena kendala-kendala dari teman-temannya beranggapan berasumsi bahwa guru BK ngajarnya harus jam lebih sedikit dari teman-teman yang lain. Akhirnya diireni apa istilahnya Iya. itu teman-teman Dicemburui itu Pak ya. dicemburi gitu ya. Dicemburi teman-temannya. Mungkin Pak Salam sudah punya pemikiran, rencana dan tanggung jawab yang perlu Bapak Salam laksanakan agar supaya nantinya teman-teman itu bisa menilai positif yang baik kepada guru BK. Ini loh bukti nyata, bukti fisik nyata yang sudah kami lakukan. Kita tidak hanya di kantor ngobrol jago seperti itu, tapi ada bukti digitalisasi yang perlu satunya untuk membuktikan bukti fisiknya ketika akreditasi sudah siap, sudah ada. Kemudian kalau dibuat ada guru BK yang baru, P3K baru di sana nanti, oh itu langkah-langkah pembelajarannya seperti ini. Jadi secara tidak langsung Bapak itu mengkaderisasi teman-temannya itu Pak. Itu luar biasa sekali Pak untuk digitalisasi untuk data-data Bapak yang sudah Bapak rencanakan semoga nanti bisa terlaksana dengan baik, yaitu seminggu nantinya Bapak kombel
dengan target peningkatan kualitas guru BK dengan teman sejawatnya itu luar biasa sekali. Nanti saya akan lihat Pak ya perkembangan dari setelah setelah saya coach dengan panjenengan dari Bapak Salam ini nanti adakah perubahan-perubahan dan perasaannya seperti apa Pak? Kalau saat ini setelah Bapak pikirkan, kemudian saya sudah mendengarkan keluh kesah Bapak, kemudian punya rencana seperti ini, perasaannya bagaimana Pak? Terima kasih Pak Niam, tadi motivasinya luar biasa sehingga saya tergerak untuk lebih semangat lagi mewujudkan peningkatan kualitas guru BK melalui komunitas belajar guru BK di SMN 1 Melongo yang memanfaatkan waktu di hari Selasa, hari yang sebetulnya free karena tidak setiap minggunya melaksanakan musyawarah guru bimbingan konseling di tingkat kabupaten maupun tingkat Pojok Utara. Perasaan saya sangat tertantang, artinya saya tertantang, termotivasi untuk mewujudkan rencana aksi nyata tadi di peningkatan kualitas guru BK melalui komunitas belajar di SMPN 1 Melongo ini. Kemudian saya merasa senang, merasa lega saya bertemu dengan orang yang tepat di sini, teman saya Pak Niam ini, sehingga menginspirasi saya, memberikan saya sebuah jalan. Saya merasa mendapatkan dukungan dari apa yang akan saya rencanakan dari Pak Niam tadi, karena motivasi dari Pak Niam adalah menurut saya sebuah dukungan dan membuat saya lebih bersemangat untuk melaksanakan rencana aksi nyata saya kaitannya dengan peningkatan kualitas guru BK di SMN 1 Melongo melalui komunitas belajar di SMPN 1 Melongo memanfaatkan waktu MGBK yang tidak dilaksanakan setiap minggunya. Tentunya ini sangat memotivasi buat kami. Jadi saya tertantang dan sangat lega, sangat senang bertemu dengan orang yang tepat untuk memotivasi kami. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Semoga permasalahan-permasalahan panjenengan terutama yang satu ini bisa terselesaikan dengan cara sedikit demi sedikit ada perubahan yang dengan cara 3M ya, memulai dari diri sendiri, dari yang kecil, dari sekarang. Saya tunggu Pak perubahannya ya Pak ya nanti. Iya Pak, nanti saya kirim video hasil kami melaksanakan kegiatan atau gambar-gambar kita melaksanakan kegiatan. Nanti mungkin kalau teman di SMP 3 Jepara bisa berkolaborasi untuk guru BK-nya, insya Allah malah akan lebih baik lagi untuk pendidikan di Kabupaten Jepara. Ya, oke Pak. Ya bagus sekali Pak. Terima kasih sudah mendengarkan. Sebetulnya jenengan Bapak ini sudah luar biasa. Tinggal aksi nyata saja yang belum. Kan. Terima kasih Pak Niam. Hanya itu saja. Rangka berpikirnya sudah luar biasa, paradigma sudah luar biasa. Ini diterapkan teman-teman di pembahasan. Nanti kalau orang-orang tergugah nanti banyak yang dukung nih Pak. Bagus sekali ya. Mungkin itu Pak Salam ya untuk permasalahan satu ini sudah cukup ya untuk pada kesempatan kali ini. Saya cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kembali banyak Pak pada Niam. kesempatan yang lain yang akan datang. Terima kasih Pak Niam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti Pak.